duduk sendirian, HP di tangan, buka YouTube Studio, terus ngeliat
angka-angka di situ. View, subscriber, watch time. Dan tanpa sadar, napas jadi pendek. Bukan karena capek fisik, tapi karena pikiran. Sebenarnya aku ini lagi ngapain sih? Aku pengen tanya satu hal ke kamu, dan jawabnya gak usah keras-keras. Jawab aja di hati. Kamu bikin konten itu pengen dikenal atau pengen didengar? Soalnya dua hal ini kedengarannya mirip, tapi jalannya beda. Kejar view dulu atau subscriber dulu? Pertanyaan ini kayaknya sederhana, tapi percaya deh, ini salah satu pertanyaan yang paling sering bikin orang berhenti bikin konten. Bukan karena jawabannya susah, tapi karena dari awal kita sering salah niat. Saya ceritakan pengalaman saya. Waktu pertama kali bikin konten, aku juga kejar view. Refresh lagi. Bukan buat apa-apa, cuma pengen tahu ada yang nonton gak ya? Dan pas view-nya sepi, kepalaku rame. Mulai ngeraguin diri sendiri, mulai bandingin sama channel lain, mulai mikir, apa aku gak sepintar mereka? Padahal mungkin masalahnya bukan itu. Mungkin masalahnya cuma satu, kita belum ngerti apa yang sebenarnya lagi kita kejar. Di luar sana banyak yang bilang kejar view dulu biar algoritma kenal. Yang lain bilang kejar subscriber dulu biar punya pondasi. Dengerin semuanya, kepala malah tambah penuh. Dan di titik itu aku sadar satu hal, kita terlalu sibuk mikirin hasil akhir sampai lupa kita lagi di langkah yang mana. Video ini bukan buat ngajarin kamu cara cepat viral, bukan juga buat bilang salah satu lebih benar dari yang lain. Video ini cuma mau ngajak kamu duduk sebentar, narik napas, terus mikir bareng, supaya kamu nggak salah arah, supaya kamu nggak capek di awal, supaya kamu nggak berhenti sebelum jalanmu ketemu maknanya. Kalau kamu sekarang masih pemula, view masih sedikit, subscriber masih belasan atau puluhan, kamu nggak ketinggalan apa-apa. Kamu cuma lagi di fase awal. Dan semua orang yang bertahan lama pernah ada di sini. Di video ini aku bakal cerita pelan-pelan kenapa view itu penting tapi nggak cukup, kenapa subscriber itu berharga tapi nggak bisa dipaksa, dan yang paling penting, gimana caranya bikin konten tanpa kehilangan diri sendiri. Kalau kamu lagi di fase bingung, lagi ngerasa sendirian, atau lagi pengen mulai tapi takut salah langkah, video ini bukan buat bikin kamu hebat, tapi buat nemenin kamu mulai. Kalau kamu siap, kita lanjut. Aku mau jujur dulu, hampir semua orang kalau baru bikin konten pasti ngeliat angka. View berapa, subscriber nambah berapa, like ada berapa. Aku juga gitu. Upload pertama, refresh berkali-kali. Upload kedua, masih refresh, dan tiap kali view-nya sepi. Mulai muncul suara di kepala, kayaknya aku nggak berbakat, kayaknya kontenku jelek, kayaknya YouTube bukan buat aku. Padahal yang salah bukan kamu, yang salah itu ekspektasi. Kita sering disuguhi cerita orang yang baru upload beberapa video, langsung ribuan subscriber, langsung ratusan ribu view, tapi jarang banget yang cerita berapa banyak yang sepi, tapi tetap jalan. Sekarang kita bahas pelan-pelan. Kejar view dulu. Kejar view itu nggak salah. View itu penting, karena view itu tanda video kamu ditonton. View itu kayak orang lewat di jalan depan rumah. Kalau nggak ada yang lewat, ya rumah kamu nggak kelihatan. Dengan kejar view, kamu belajar banyak hal. Belajar bikin judul, belajar thumbnail, belajar timing upload, belajar ngomong biar nggak bertele-tele. Tapi aku mau bilang satu hal yang sering gak dibahas. View itu capek kalau dijadiin tujuan utama, karena view itu nggak setia. Hari ini bisa rame, besok bisa sepi. Hari ini algoritma sayang, besok kayak nggak kenal. Kalau kamu cuma ngejar view, lama-lama kamu bakal nanya, apalagi yang lagi rame, apalagi yang bisa bikin orang klik.
Dan tanpa sadar, kamu mulai ninggalin diri kamu sendiri. Sekarang kita bahas subscriber. Subscriber itu beda. Subscriber itu orang yang bilang, aku mau denger kamu lagi. Bukan karena judulnya rame, tapi karena kamunya. Subscriber itu kayak tetangga yang kalau lewat, nyempetin, mampir. Masalahnya, subscriber itu tumbuhnya pelan. Kadang, upload 10 video, nambahnya cuma belasan. Dan di titik ini, banyak orang nyerah. Padahal, subscriber bukan soal cepat. Subscriber itu soal tahan lama. Channel dengan 1000 subscriber yang beneran nonton lebih kuat daripada channel 10.000 subscriber. Tapi, nggak peduli. Sekarang, aku mau jawab pertanyaannya. Kejar view dulu atau subscriber dulu? Jawabannya bukan salah satu. View itu pintu, subscriber itu isi rumah. Kalau pintunya rame, tapi rumahnya kosong, orang datang, terus pergi. Kalau rumahnya bagus, tapi pintunya ketutup, nggak ada yang tahu. Makanya, buat pemula, yang paling aman, itu gini. Judul dan thumbnail, boleh kejar view. Isi videonya, bangun kepercayaan. Datang karena penasaran, tinggal karena nyaman. Dan nyaman itu bukan soal kamera mahal, bukan soal editing ribet. Nyaman itu soal, ini orang jujur gak sih? Aku mau pakai analogi desa. Bayangin kamu buka warung kecil di pinggir jalan. View itu orang lewat, subscriber itu orang yang mampir, duduk, ngobrol, terus besok balik lagi. Kalau kamu cuma mau rame, kamu bisa teriak-teriak, pasang musik kenceng. Tapi, kalau kamu mau warungnya hidup lama, kamu bikin orang betah. Konten juga gitu. Jangan minder kalau hari ini sepi. Jangan ngerasa gagal kalau subscriber kamu masih dikit. Bisa jadi, yang sedikit itu justru yang paling penting kalau kamu masih di awal. Ingat satu hal ini aja, jangan kejar cepat, kejar konsisten. Jangan kejar sempurna, kejar jujur. Kalau kamu bikin konten dengan niat, buat nemenin, bukan pamer, percayalah, orang yang tepat akan datang. Pelan-pelan, satu persatu. Dan kalau kamu ngerasa video ini nggak bikin kamu pintar, tapi bikin kamu tenang, berarti video ini sampai. Karena kadang yang kita butuhin itu bukan ilmu baru, tapi keyakinan kalau kita nggak sendirian di jalan ini. Bikin konten itu panjang, bukan sprint. Lebih mirip jalan kaki sore hari. Di jalan desa, nggak cepet, tapi kelihatan. Ada hari capek, ada hari pengen berhenti, ada hari ngerasa ngapain sih aku ngelakuin ini. Dan di hari-hari kayak gitu, yang bikin kita lanjut bukan view, bukan subscriber, tapi rasa kalau apa yang kita lakuin ini punya makna. Kalau mau kita jalan bareng, gak harus selalu rame, gak harus selalu naik. Yang penting tetap jalan, pelan-pelan aja. Satu video, satu langkah. Dan kalau suatu hari nanti kamu ngerasa capek, kamu boleh balik ke video ini, bukan buat cari jawaban, tapi buat nginget kenapa kamu mulai. Aku pamit, jaga niat, jaga langkah, jumpa next video.